Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketua kelas silakan. Duduk, siap, gerak. Untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, berdoa dalam hati menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pertemuan kita hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Abelia, Amira Anindya, Andian, Hadir. Anggi Aulia, Hadir, Bu. Anggita Permatasari, Aulia Saputri, Dapa Adia, Dapa Restu, dan Tia, Dwi Akmal, Febria Henika, Gilang, Kaila, Lexi, Kail, Nia, Puspasari. Nah, sebelum masuk materi, Ibu mau tanya dulu, gimana keadaan kalian? Baiklah, sebelumnya Ibu mau persepsi dulu, di mana Ibu mau mengingatkan kalian materi kita di minggu kemarin. Ada yang masih ingat materi kita di minggu kemarin? Saya, Bu. Oke, Rajik. Jadi materi di minggu kemarin itu tentang kelangkaan, Bu. Ya, materi kita minggu kemarin yaitu tentang kelangkaan. Kemudian, sebelum mengerjakan soal pretest, kita melaksanakan kegiatan asesmen diagnostik kognitif, ya. Linknya Ibu kirim ke grup. Silakan kalian buka handphone kalian. Bisa klik linknya. Itu ada soal. Kemudian kalian kerjakan. Ibu beri waktu 3 menit. Gimana, Dit? Gimana? Bisa? Gimana Mutia, bisa? Aul gimana? Bisa? Iya, Bu. Andian gimana? Bisa? Danu bisa dong? Danu? Mikail gimana? Bisa? Sudah selesai? Baiklah, untuk jawabannya sudah bisa Ibu lihat dan Ibu anggap kalian memang sudah sedikit menguasai tentang materi skala prioritas ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep ilmu ekonomi materi skala prioritas sebagai acuan dalam menentukan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis berbagai fenomena terkait materi skala prioritas pada kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ketiga, peserta didik mampu menyusun atau memiliki keterampilan bertindak ekonomi dengan menggunakan skala prioritas. Tujuan pembelajaran yang keempat, peserta didik mampu menganalisis skala prioritas melalui pengamatan, tanya jawab, penugasan individu, pembuatan project based learning atau PJBL dengan baik dan benar. Kemudian, apakah ada yang tahu yang dimaksud dengan skala prioritas? Saya, Ibu. Oke, Aulia.
Skala prioritas adalah daftar susunan kebutuhan dimulai dari yang paling penting hingga yang dianggap kurang penting, Ibu. Ya, benar. Kemudian, pertanyaan yang kedua, adakah yang pernah bertindak sesuai rancangan skala prioritas dan apa kegunaannya di dalam kehidupan? Apakah ada? Saya, Bu. Oh, oke. Silakan Azizi. Ya, ada kegunaan untuk mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan dan mana yang harus ditunda. Ya, benar sekali. Kemudian selanjutnya ini ada video pembelajaran. Setelah kita memahami apa itu kelangkaan dan jenis kebutuhan, kemampuan diri dan mempertimbangkan masa depan. Itu artinya dalam menentukan sesuatu, kita harus memilih untuk mengerjakan yang penting dan mendesak terlebih dahulu, penting tapi kurang mendesak, kurang penting tapi mendesak, baru yang terakhir melakukan yang kurang penting dan kurang mendesak. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat dan memahami tadi. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. See you di next video pembelajaran lainnya. Baiklah, itu tadi video pembelajaran skala prioritas. Apakah tadi kalian melihatnya jelas? Jelas. Benar jelas terlihat? Tadi videonya, penjelasannya, tadi tulis-tulisannya? Dari belakang terlihat jelas? Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambaran yang ada di depan? Di mana yang di situ yang pertama ada kebutuhan. Kebutuhan itu ada pakaian. Pakaian itu termasuk dalam Kebutuhan. Kemudian ada Rumah. rumah, gunanya untuk tempat. Tinggal. Kemudian di situ ada Makanan. makan. Kalau nggak makan nanti bisa Sakit. Kemudian, salah satu cara untuk mengatasi masalah ekonomi, kondisi ini di mana alat pemuas kebutuhan bersifat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tak terbatas. Adalah dengan menetapkan skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Secara umum, kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan harus didahulukan pemenuhannya dibandingkan dengan kebutuhan yang lain. Selanjutnya, Ibu bagi kelompok. Ini ada nama-nama kelompoknya, sudah Ibu bagi ya. Kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian Ibu mau membagikan LKPD. Ini untuk kelompok mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3 ya. Kelompok 4 mana? Kelompok 4. Kelompok 5. Itu ada LKPD. Kemudian di LKPD itu di situ kalian nanti mengerjakan tugas. Ya, alur pembelajarannya itu pertama temanya yaitu proyek skala prioritas. Yang kedua, itu perintahnya siswa mengerjakan proyek pada aplikasi Canva. Dapat berupa infografis, poster, video komik, dan lain-lain. Ya. Kemudian yang ketiga, kesepakatan tentang mengumpul tugas. Jadi, Ibu tunggu kalian mengerjakan tugasnya 30 menit. Kemudian diskusi kelompok nanti ya, sambil mengerjakan, udah sesuai kelompok masing-masing aja. Kemudian setelah selesai nanti kita presentasikan ya. Ayo silahkan dikerjakan, mulai dikerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Ayo Mikail dikerjakan.
Bareng sama teman-temannya, Pari. Bareng sama teman-temannya dibantu Pari, temennya. Ayo ditentukan itu inti masalahnya apa. Ditulis. Ya. Ini penyusunannya mana tadi? Pertanyaannya ya. Oh, nanti kan pertanyaan itu kan nanti ditanya kan. Terus ini penyusunan jadwalnya ini. Pari, gimana Pari? Dibantu temennya. Ya, ditentukan dulu apa menyusun ininya dulu, apa pertanyaan ini masalahnya apa, kemudian ini menyusun ininya skala prioritas, kemudian ininya apa, masalahnya apa, kemudian nanti ini pertanyaan dari temennya setelah kalian menjabarkan nanti gimana. Bisa? Ini kan skala prioritas, terus itu nanti di sininya kamu ini. Oke, kasih Bu. Ntar ini nanti ditulis pertanyaannya apa nanti oleh yang ditanyakan. Gimana? Bisa Netia? Ini yang udah kamu buat, yang lagi kamu buat ya ini. Terus kamu tulis di sini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan baru di sini. Ya udah ini ditulis tuh aja di sini. Ada kendala nggak? Ada kendala? Nggak ada? Gimana? Udah ditulis? Sudah Mira? Yang lainnya sudah membantu Mira? Sudah Nasya? Sudah ditulis ya, Kaila? Udah ditulis. Coba Mira, Ibu lihat hubungannya dengan skala prioritas gimana? Terus gimana? Tapi itu sesuai dengan maksudnya ada berkaitan dengan skala prioritas kan? Sudah siap dah jadi ya? Gimana? Sudah jadi? Gimana sudah jadi kelompoknya Jackie ya? Sudah jadi. Kelompok yang lain menemui kesulitan atau tidak? Tidak. Waktu diskusi selesai. Sekarang saatnya waktu presentasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesana dikit Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai skala prioritas.
Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Amirani Dewi Jaya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Romanita. Perkenalkan, nama saya Indriani Selvia Soleha. Perkenalkan, nama saya Dwi Aditya Prastya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mikil Azirawan. Di sini kami akan menjelaskan hasil riset kami mengenai krisis ekonomi akibat COVID-19 dan hubungan krisis ekonomi di masa COVID-19. Krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 merupakan salah satu krisis global paling signifikan dalam sejarah modern. Pandemi ini memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan dari kesehatan hingga ekonomi dengan dampak yang terasa selama bertahun-tahun. Krisis ekonomi saat pandemi COVID-19 telah memicu krisis ekonomi global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa hubungan antara keduanya yaitu penurunan aktivitas ekonomi. Penurunan aktivitas ekonomi ini terjadinya lockdown dan pembatasan sosial membuat banyak bisnis tutup, mengurangi produksi dan melemahkan permintaan konsumen. Yang kedua yaitu ada gangguan rantai pasok, yaitu pembatasan perjalanan dan penutupan pabrik mengganggu produksi dan distribusi barang, menyebabkan kekurangan dan inflasi. Yang ketiga yaitu ketidakpastian tinggi. Ketidakpastian tinggi ini mengenai durasi pandemi dan dampaknya membuat bisnis dan konsumen menunda pengeluaran. Yang keempat yaitu kenaikan pengangguran. Banyak perusahaan terpaksa melakukan PHK, meningkatkan angka pengangguran dan mengurangi daya beli masyarakat. Yang kelima yaitu tekanan pada sektor tertentu. Sektor pariwisata, transportasi, dan hiburan sangat terdampak karena pembatasan perjalanan dan aktivitas sosial. Sampai sini ada yang kurang jelas? Jadi, ya materi yang disampaikan itu yaitu dia berhubungan dengan skala prioritas. Karena tadi katanya akibat COVID-19 ya. Jadi itu lockdown kan. Jadi itu kita untuk memenuhi kebutuhan kita itu juga terhambat, terbatas ya. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Siapa yang ingin bertanya? Oh ya, silakan Nitya. Perkenalkan, nama saya Nitya Salsa Octaviana, saya dari kelompok 2. Di sini saya mau bertanya, bagaimana cara penyelesaian krisis ekonomi di masa COVID-19? Terima kasih. Ya, siapa yang mau jawab? Amira atau Mikail? Amira lagi, Bu. Oh, Amira. Silakan Amira. Makasih Nitya. Pertanyaan Nitya tadi itu adalah bagaimana cara penyelesaian hubungan krisis ekonomi di masa COVID-19. Di situ penyelesaian krisis ekonomi selama masa pandemi COVID-19 memerlukan berbagai langkah strategis dari pemerintahan, sektor bisnis, dan masyarakat. Beberapa itu ada cara untuk mengatasi krisis ekonomi, yaitu ada penurunan suku bunga, program jaring pengaman sosial, dukungan untuk UMKM, pembangunan infrastruktur digital, penguatan sektor kesehatan, investasi di sektor strategis, dan reformasi regulasi. Sudah? Cukup bisa diterima? Silakan ditutup dulu. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Gimana presentasinya? Bagus ya? Bagus. Kalian sudah maksud ya? Dengan apa itu yang dimaksud dengan skala prioritas. Terus dengan materi yang tadi dijelaskan oleh temannya ya. Yang temannya tadi ada si Mutia, kemudian ada kelompoknya Amira, maju. Kalian bisa mengerti apa itu skala prioritas, apa itu kebutuhan memang yang harus dipenuhi dan yang harus ditunda terlebih dahulu ya. Karena kita harus memenuhi kebutuhan apa? Yang Primer. Yang memang harus Didahulukan.
Ayo, sekarang si Dapa, Fahri, dan si Kaila sama Zakia silahkan maju ke depan. Kita mau ice breaking. Ayo, ayo semangat. Sudah? Ayo, tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah maju ke depan. Kesimpulan. Jadi, bagaimana? Ya, Dapa, silakan bacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, skala prioritas adalah metode untuk mengurutkan kebutuhan tugas atau kegiatan berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensinya. Skala prioritas juga setiap individunya berbeda-beda karena setiap individu memiliki tingkat pendapatan, status sosial, dan lingkungan yang berbeda-beda. Sudah Ibu. Ya, terima kasih kesimpulan yang telah diberikan Dapa mewakili teman-temannya. Kemudian setelah kesimpulan itu kita ada post test. Post testnya saya kirim ya ke grup. Silakan buka handphone masing-masing. Sudah dibuka? Sudah saya kirim linknya? Ya, silakan dikerjakan post testnya ya. Dikerjakan selama 10 menit. Ya. Ada yang sulit? Gimana Mikail? Sudah? Ada kesulitan tidak? Nah, Sila gimana? Ada kesulitan tidak? Pak Hari, ada kesulitan mengerjakan tugasnya? Gimana, Aul? Nggak ada masalah, Dian, Anggi? Anggi, ada masalah nggak?
bisa dikerjakan dengan baik ya tugasnya. Bu. Iya, benar. Makasih ya, Bu. Iya. Baiklah, selesai post testnya. Jawaban kalian juga sudah Ibu terima. Berarti materi kita ya, materi kita bisa diterima dengan baik oleh kalian. Materi yang barusan disampaikan tuh bisa diterima dengan baik oleh kalian karena apa? Karena kalian mengerjakan post testnya. Ibu lihat jawabannya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian handphonenya bisa ditaruh kembali ya. Kemudian kita refleksi sejenak ya, refleksi bagaimana pembelajaran kita hari ini. Saya minta 2 orang untuk mengekspresikan tentang pelajaran kita hari ini. Saya minta ekspresinya, bahagiakah? Senangkah? Gimana? Siapa Dapa? Ayo Dapa. Ayo cepat Dapa. Ayo Dapa. Berikan ekspresi terbaiknya. Ayo silakan Dapa. Iya, silakan berikan ekspresi terbaiknya tentang pembelajaran kita hari ini. Terserah kamu. Kamu mau senang, senyum berarti kan? Kalau senang, senyum berarti. Kalau misalkan kamu nggak mengerti berarti kamu cemberut. Jadi gimana ekspresi Dapa hari ini? Hah? Senyumnya gimana? Ekspresinya gimana? Bahagia? Gimana ekspresinya Dapa? Ada ayam. Kemudian satu lagi siapa? Dapat silakan duduk. Oh iya, Pari. Silakan Pari. Pari, ayo Pari. Pari. Berikan ekspresi terbaik. Mau begini? Kayak kucing ngeong-ngeong. Ayo silahkan. Berikan ekspresi terbaik atas pembelajaran hari ini. Gimana? Mau senyum gini, mau begini, mau gini, mau imut, nggak apa-apa, berarti kamu puas. Mau gini, yang penting kamu senyum. Wih, paling senang. Senyumnya palsu apa gimana itu? Baiklah ya, gini, sebelum kita berdoa, materi kita untuk di pertemuan selanjutnya itu ada permintaan dan penawaran. Nanti ada hukum permintaan dan hukum penawaran. Terus nanti kita mempelajari tentang kurva permintaan dan kurva penawaran. Serta nanti kita ada menghitung tentang permintaan dan penawaran. Oke? Oke. Disiapkan nanti sebelumnya ya. Sebelumnya nanti sebelum kita ketemu di minggu depan, kalian nanti di rumah belajar mencari apa itu permintaan, apa itu penawaran. Ya, oke? Oke, Bu. Oke. Kemudian silahkan duduk sesuai. Kemudian kita berdoa. Ketua kelas silahkan dipimpin. Berdoa. Duduk, siap, gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada sore hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Ibu Guru.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.